Hari ini kita beribadah dalam format online. Perdana di gereja kita, Gereja Immanuel Gloria Jesus King. Dan hari ini walaupun kita di tempat yang berbeda, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Dan hari ini dalam Mazmur 139 ayatnya yang pertama, kedua, dan 8. Mari kita dengar bersama-sama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayatnya yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang bersuka cita akan terus ditambahkan dengan melimpah-limpah, dan yang lemah akan dikuatkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal
Ya Tuhan Allahku, Ya Tuhan Allah, aku sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku. Aku juga mengasihi sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku juga mencintai akan pekerjaanmu Tuhan, dimanapun aku berada, terlebih khusus di tempat ini. Bila sekarang sorak-sorai kemuliaan yang paling meriahnya bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan prayer request kita, permohonan doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, supaya anak-anak disembuhkan dari sakit demam. Yang kedua, Tuhan memberkati dan memberikan solusi di dalam usaha dan pekerjaan kita. Hutang lunas tahun ini. Yang ketiga, Tuhan memulihkan suami sehingga taat pada Tuhan. Yang berikutnya, pendidikan anaknya mendapat tempat kuliah yang tepat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa kepadamu. Kami menaikkan setiap permohonan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami. Seorang ibu yang berdoa buat anak-anaknya yang saat ini sedang demam, Tuhan menjamah dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus. Berikan pemulihan itu Tuhan, berikan kesembuhan, sehingga kesembuhan terjadi atas anak-anaknya. Demam segera turun, tubuhnya segera disegarkan, dipulihkan, dibugarkan, karena darah Yesus sudah menjamah mereka saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keadaan yang saat ini sedang terjadi atas bangsa kami dan dunia ini Tuhan, yang mempengaruhi keadaan perekonomian dan pekerjaan usaha setiap kami. Tuhan juga memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan solusi untuk setiap usaha dan pekerjaan, diberikan yang terbaik Tuhan. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bahkan bagi manusia. Engkau sanggup Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Sebab kami yang berharap dan percaya kepadamu tidak akan pernah Engkau sia-siakan, tidak akan pernah Engkau permalukan Tuhan. Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau akan memberkati kami bahkan di dalam keadaan yang tidak baik. Kami percaya Engkau adalah Allah atas segala keadaan. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di luar pemikiran kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seorang ibu yang berdoa bagi suaminya, biar akhirnya Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap keadaan keluarga Tuhan. Engkau yang akan menjamah suaminya saat ini. Berikan roh takut akan Engkau menjadi suami yang taat kepadamu Tuhan, menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi suami ini juga, dan Engkau yang akan berkarya atas kehidupan dan keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi permohonan sebuah keluarga ini, bagi pendidikan anaknya, dan yang Engkau akan memulihkan, mengerjakan yang terbaik Tuhan. Campur tangan dalam pendidikan anaknya Tuhan, sehingga dia mendapatkan tempat kuliah yang tepat sesuai dengan yang Engkau kehendaki atas kehidupannya. Karena kami percaya Engkau memiliki tujuan atas kehidupan anak-anak-Mu, bahkan anak ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap permohonan doa kami. Haleluya. Sekaligus Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur atas doa-doa yang sudah Engkau jawab. Yang pertama, Tuhan sudah melancarkan proses operasi dari seorang ibu, dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan sudah menyembuhkan dari infeksi pencernaan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan ibu ini, sehingga operasinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga Tuhan juga akan campur tangan dalam pemulihannya, prosesnya Tuhan, buat menjadi
mengucap syukur kepadamu atas kebaikanmu, karena Engkau telah menjawab doa dari seorang pemuda yang Tuhan sudah naikkan posisinya di tempat pekerjaannya, dan Tuhan juga sudah menjawab seorang yang usahanya sudah dilancarkan oleh Tuhan, walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam keluarga yang satu ini, bahwa hubungan orang tua dan anak sudah Tuhan pulihkan menjadi semakin harmonis, menjadi semakin baik lagi, karena kami percaya Tuhan yang sudah campur tangan memulihkan keluarga ini. Semakin Engkau jadikan lebih baik lagi hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah melakukan mujizat atas rumah tangga di Kana, Tuhan juga yang akan terus memberikan anggur yang manis atas hubungan di keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya kami berikan kepadamu, karena Engkau Allah kami yang dahsyat, luar biasa, dan menjawab, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari buka hatimu, kami mengucap syukur Tuhan milik Allah yang sempurna seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. bersama-sama masuk dalam ibadah yang memang lain daripada biasanya. Tetapi saya percaya bahwa saudara-saudara meyakini bahwa Tuhan sungguh ada di tengah-tengah kita. Amin.
Baiklah, ada firman yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sebagai bentuk arahannya, supaya kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam hari-hari ini. Saya akan baca dari Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Dicatat begini: Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Aspek siapa yang sedang terus berbicara kepada kita, dan apa yang sedang didengarkan, dan bagaimana kita menanggapi, menjadi hal yang teramat penting dalam hidup ini, khususnya masa-masa seperti sekarang ini, di mana hampir seluruh dunia sedang tercekam oleh situasi seperti ini. Tanpa kita sadari, roh ketakutan sedang melanda di mana-mana. Tapi percayalah bahwa jika telinga dan mata hati kita terus tertuju kepada apa yang sedang terjadi dan berlangsung di sekitar kita, alhasil kita akan merasakan akibatnya yang membuat kita juga bisa ketakutan, rasa panik, dan mengalami beberapa goncangan persis seperti keadaan sekeliling yang mana kita mendengar dan kita memperhatikannya. Itulah sebabnya dengan emosi yang tidak menentu bergejolak dalam diri kita, kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak sampai kepada titik lumpuh, di mana kita bisa berpikir apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi alasan di mana sekarang kalau bisa semua kita tidak ikut memviralkan berita-berita yang sudah sangat mencekam itu. Justru sebaliknya, inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang percaya mulai berfokus, bukan mendengar keadaan yang sedang terjadi saja, tapi mulai kita arahkan pendengaran kita, pandangan kita kepada Tuhan dan arahan Tuhan. Yang sudah barang pasti ini akan membuat kita menjadi merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, dan itu membuat kita bisa membuat pertimbangan-pertimbangan sampai pada tataran harus mengambil keputusan tidak sampai keliru. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, pada pagi hari ini dalam ibadah kita, yang kita dengar adalah roh yang hidup, roh yang memberikan kehidupan. Nah, firman adalah roh yang hidup, dan itulah yang menjadi sumber konsumsi buat hidup kita. Dalam situasi yang seperti ini, kita akan mendapatkan arahan-arahan yang positif dari Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sama, Dia masih tetap ada dan Dia bekerja. Dia mengendalikan semua keadaan. Bahkan setelah ini, saudara, keadaan akan menjadi semakin baik. Ada satu prinsip yang perlu kita tangkap lagi. Tidak pernah ada musim buruk itu tiada henti. Masa-masa pahit, masa-masa sulit, masa-masa yang tidak menyenangkan, yang kita rasa itu sesuatu yang berat, itu ada masa kedaluarsanya. Haleluya. Itu pasti akan berhenti. Dan percayalah, musim Tuhan, musim yang menyenangkan, sudah siap untuk disampaikan kepada kita. Jadi itu, saudaraku, jangan
terlalu hanyut dengan situasi ini. Engkau memiliki roh, engkau memiliki kebenaran, engkau memiliki firman, dan di dalam diri saudara memiliki keilahian. Tuhan sudah tanamkan kepada kita benih ilahi, dan bahkan DNA Tuhan sendiri sudah Tuhan tanam dalam hidup kita, sehingga memang kita akan menjadi beda dalam hal merespon, dalam hal mengambil keputusan. Semua kita akan orientasi kepada tuntunan dan arah Tuhan. Saudara mendapatkan jatah perlindungan yang sempurna. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, atau mungkin 10.000 di sisi kanan kita, tetapi engkau akan dibiarkan Tuhan tetap berdiri sehat, segar juga. Nah, untuk mempersiapkan diri menjelang hari raya besar kita, yaitu hari Jumat Agung, di mana Yesus Kristus sudah rela mati, itu menjadi bukti bahwa Tuhan sudah memberi garansi sepenuhnya untuk seluruh umat manusia. Dan buat kita yang sudah terlebih dahulu percaya kepada Yesus, kita juga mendapatkan jaminan garansi itu. Berkat keselamatan menjadi hak penuh saudara, berkat kesehatan juga menjadi hak penuh saudara, bahkan kebahagiaan menjadi bagian saudara. Jangan pernah mengkhawatirkan lagi apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, bagaimana ini dan itu. Percayalah, ketika kita bisa ada di dalam dunianya Tuhan, dalam arahan Tuhan, sebenarnya segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sudah Tuhan sediakan. Entah bagaimana caranya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan saudara-saudaraku, keadaan yang buruk ini bisa tiba-tiba dibalikkan Tuhan menjadi keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tetap ada di pihak kita. Untuk itu saudaraku, mari kita akan bersama-sama segera mengarahkan diri kita supaya kita hanya dekat sama Tuhan saja. Disitulah kita akan mendapatkan kesenangan. Hanya dekat Allah saja kita menjadikan aman. Justru sekarang kita sedang ada di dalam minggu persiapan. Bulan ini kita akan memasuki hari raya Paskah, saudara-saudara. Sekali lagi Tuhan Yesus sudah menjadi korban untuk tebusan seluruh umat manusia. Dan itu menjadi kabar baik buat kita semua. Manusia telah dirusak oleh dosa, ya, lebih mengerikan daripada situasi sekarang ini. Tetapi Tuhan sudah memprakarsai untuk menjadikan manusia umat yang bisa dipulihkan untuk mengalami keadaan kehidupan yang lebih baik. Jadi saya rasa situasi yang sekarang ini terjadi, memang ini merupakan fakta, tapi ini fakta negatif yang harus dilawan dengan fakta ilahi. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan manusia, maka saat inilah kita perlu menghargai bagaimana nilai-nilai keilahian yang Tuhan berikan melalui kematian. Lewat kematiannya, dosa-dosa kita, penyakit kita sudah dihapus. Kemudian saya ingin menyampaikan suatu kebenaran dari Yesaya 59 ayat 19. Yesaya 59 ayat 19, di sana tertulis, tersirat, ketika musuh masuk bergerak seperti banjir, maka Tuhan akan menaikkan standar kehidupan umatnya untuk melawannya. Jadi sebenarnya orang-orang pilihan seperti kita tidak harus menjadi korban hantaman banjir situasi seperti ini. Tapi Tuhan menaikkan kita pada derajat posisi rohani sehingga kita justru bisa mengendalikan situasi seperti ini. Oleh karena itu saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tiba waktunya untuk sekarang kita mulai menyadari ini memang harus kita pahami sebagai
desakan Tuhan, begitu ya. Supaya kita menaikkan derajat, menaikkan standar hidup kekristenan kita, standar kadar iman kita. Kita tidak lagi pada posisi ya seperti jemaat biasa-biasa saja, yang masih terus pengen ya dilayani, dimaklumi. Justru waktunya kini kita harus menaikkan standar hidup kita. Tuhan sudah memberikan waktu kita belajar untuk didewasakan. Mari dalam situasi seperti ini kita justru bisa mengambil kesempatan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi orang-orang yang membawa harapan, sementara di sana banyak orang yang kalut dan ketakutan. Jadilah terang, jadilah garam. Justru seperti ada seperti ini, saudara dipanggil oleh Tuhan mulai melayani. Dengan apa? Dengan sikap saudara, dengan cara bicara saudara, dengan perkataan-perkataan saudara yang beda dengan yang lain. Mereka mengatakan hal-hal yang menakutkan, saudara bisa berbicara dari sisi yang positif, hal-hal yang memberi pengharapan. Saya berdoa supaya saudara selalu dekat sama Tuhan, justru jangan membuat jarak dengan Tuhan. Kalau orang sekarang memang harus atur jarak, jaga jarak, tidak demikian dengan kita bersama dengan Tuhan. Kalau masalah itu kita taruh di antara kita dengan Tuhan, maka Tuhan berjarak dengan kita. Tetapi ketika Tuhan kita letakkan posisinya antara kita dengan masalah, antara kita dengan situasi, maka kita tidak berjarak dengan Tuhan. Itulah sebabnya, mari pada ibadah kali ini, untuk pertama kalinya, saya percaya Tuhan ingin membawa kita semakin dekat. Dan kita juga rindu semakin dekat sama Tuhan. Karena hanya dekat dalam Tuhan, hidup kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan, hidup bisa nyaman. Oke, kita bisa nyanyi bersama sebuah lagu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Oke. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Ketika Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, Ia berkata, makanlah dan jadikan ini peringatan bagi diriku. Mari kekasih Tuhan, kita makan bersama-sama perjamuan ini dalam nama Yesus Kristus. Cawan perjanjian kita angkat dengan tangan kanan kita. Demikian juga setelah Ia mengambil roti, Ia mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan jadikan ini peringatan bagiku. Mari kita minum bersama-sama, saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk saudara-saudara yang sudah mengambil perjamuan kudus ya dari gereja, sekarang bolehlah kita makan, kita minum bersama-sama. Saya sudah mendoakan supaya dengan perjamuan kudus ini semua bentuk-bentuk penyakit dilenyapkan, semua bentuk-bentuk kesusahan dilenyapkan. Hanya dekat Allah saja. Firman sudah menjadi pribadi dalam Yesus Kristus, dan tubuh dan darahnya juga masuk merasuk dalam tubuhmu, dan sampai masa ini berlalu, saudara dibuat beda oleh Tuhan, saudara diistimewakan oleh Tuhan, sehingga saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain.
memberkati dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang kita akan mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, rahmat yang berlimpah dari Bapa yang Maha Baik, doa restu dari Yesus Kristus Imam Besar Agung kita, penyertaan kuasa Roh Kudus senantiasa hari ini dan seterusnya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan persembahan kita dan kita doakan. Persembahan bisa langsung dibawa ke gereja, dan di gereja akan disediakan tempat untuk persembahan tersebut. Dan saudara-saudara bisa mulai mempersembahkannya di pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam setiap hari mulai dari hari ini. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan ramah, antusias, dan bersukacita. Haleluya! Yes! Mari kita berdoa bersama. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dan saat ini kami siap memberi, menabur dalam persembahan kami Tuhan. Ialah pekerjaan Tuhan di gereja kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Gembala sidang kami beserta dengan keluarga, Ibu Hana Anggarini juga beserta dengan keluarga, berkati melimpah-limpah ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dan keluarga mereka diberkati, diangkat Tuhan, dan tidak bisa turun lagi, hingga tidak ada yang miskin di antara kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang memberkati visi misi gereja kami. 1000 jiwa, 100 bless, membangun tanpa hutang, 15 miliar, membangun di atas tanah 5.000 meter persegi dengan dana 15 miliar tanpa hutang. Terjadilah, harus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita yang percaya pada Tuhan berkata, amin, amin, amin. Haleluya.